Oke sahabat Cawekam, kali ini tim Cawekam sudah berada di lokasi pembuatan roasting ya. Perostingan kopi Putri Malu. Ini dengan Bapak Nando. Pak Nando, apa untuk produk UMKM-nya kita roasting sendiri ya? Iya. Kita roasting sendiri. Ini gimana nih prosesnya? Jadi diawali dari biji kopi pilihan. Oh, diawali dari petik merah. Nah, ini sumber bahan kita yang harus paling tidak seperti ini, Mbak. Ini harus petik merah dan bersih. Iya. Petik merah dan ini ya bersih. Nah, untuk ini kan sudah kering ya? Iya. Sudah kering. Saat pengeringan itu seperti apa nih proses? Ini proses pengeringannya ini harus di atas para-para, tidak boleh lagi di tanah karena itu akan mempengaruhi cita rasa kopi. Dan juga kalau di tanah dia yang pasti tidak higienis. Karena kontaminan kuman-kuman yang ada di tanah itu nggak baik untuk kesehatan. Iya benar-benar ya, tidak terjamin ya binatang-binatang yang lewat udah aduh itu. Itu lalu Bang? Selanjutnya kita timbang karena mesin kita ini bisa berkapasitas sekitar 15 kg. Oh, 15 kg. Jadi minimal itu 15 atau maksimal 15? Maksimal 15. Maksimal 15 kg. Minimal 5 kg. Minimal 5 kg. Jadi selanjutnya kita langsung naikkan ya. Ya. Ini mesin kita manual, Mas. Cuman kekhususan cita rasa kopi kita karena mesin manual. Oh, mesin manual, iya. Oke, ini ya 15 kg. 15 kg. Kita ini harus pakai ini, Mbak, karena seraya tumbuk-tumbuk itu ya. Kaget saya, guys. Oh, gorengnya di sini. Ya. Dengan api seperti ini ya? Ya, apinya sekitar nanti karena kita manual jadi sekitar 120 derajat. 120 derajat. Ini berapa menit Pak? Ini sekitar 50 menit. 50 menit? Ya, jadi kita langsung buat data. Kita buat alarmnya. Nah, jadi kita bikin alarm sehingga ini dalam proses ini kita tinggal nggak masalah lagi. Oh gitu. Jadi tinggal tunggu 50 menit lalu kita ambil. Nah setelah ini matang kemana nih? Langsung nanti ada proses untuk pemisahan antara kulit ari dengan biji kopi karena itu yang berpotensi lambung naik. Nanti harus dibuang. Harus dibuang karena itu bagian apa namanya? Nah setelah dipisahkan? Setelah dipisahkan itu nanti baru kita diamkan ke dalam tong-tong stainless ini. Nah ini contohnya. Jadi ini minimal 1 kali 24 jam. Minimal 1 kali. Kita istirahatkan. Gunanya untuk apa namanya yang tidak baik dari pembakaran itu agar dia hilang. Jadi ini setelah ini baru bisa masuk mesin penggilingan. Mesin penggilingan naik di atas. Ini kan ini memang dibikin penutup supaya tidak ada kotor-kotoran yang lain yang sudah digiling. Ini sudah digiling. Wah, harumnya guys. Terus untuk memasuki ruangan ini harus menggunakan ini. Ini kenapa nih? Yang pertama
baju-baju kita yang dari luar dimungkinkan membawa apa yang lain yang bakteri, tidak baik. virus ya. Maka harus Iya. ada ini. Selain juga untuk supaya baju kita juga nggak Nggak kotor. kotor. Jadi kalau udah keluar dari sini bisa kita lepas. Bisa kita lepas. Oke, ya. Terima kasih Bang Nando, kita sudah mungkin sudah selesai dari itu, tinggal Ya, melupakan nanti. ya. Ya. Tinggal melupakan, tinggal memakan ya. Begitulah roasting dari produk UMKM Putri Malu. Nanti kita lihat setelah ini kan sekitar hampir 1 jam. Jadi setelah kita di atas nanti bisa sini lagi. Ya. Pas posisinya. ya. Sehingga kotor-kotoran yang lain juga dia bisa terpisah dari kopinya. Ini harus didinginkan dengan kecepatan tinggi karena kopinya bisa nggak bagus kalau lama dinginnya. Kalau mesin-mesin yang dibikin pabrikan itu hasil akhirnya bisa sama-sama karena mesinnya sama. Oke, jadi kayak gini proses roasting sudah selesai. Kita tunggu sehingga sampai dia dingin. Nanti kembali kita bersihkan sampai benar-benar roast bean ini bersih, dingin. Setelah 1 kali 24 jam baru bisa kita jadikan powder kopi bubuk. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Iya, Bu. bersama saya lagi Novelia Yursin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Kali ini tim Cao Ekam sudah hadir di lokasi produksi UMKM Putri Malu. Tadi kita sudah sempat melihat roastingannya ya, Bang Nando. Sekarang kita lagi di atas tempat roastingan. Ini tempat produk apa namanya ini? Rumah produksinya Kopi Putri Malu. Nah, sudah hadir di hadapan kita owner dari Kopi Putri Malu, Bapak Nando.
Apa kabar Bapak Nando? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih, selamat datang saya ucapkan pada tim Cawa Ekam di rumah produksi kopi Putri Malu. Mudah-mudahan sama-sama membawa berkah. Amin, semoga saling bermanfaat ya Bang ya. Ya, kalau ngomongin kopi, sebenarnya saya ngelihatnya dari hulu ke hilir sudah sangat ini ya. Soalnya Bang Nando ini adalah pendamping petani juga. Ya, jadi ngomongin kopi kayaknya lengkap dari mulai kopi di pohon mungkin ya sampai di kopi yang sudah jadi dalam kemasan seperti ini. Mungkin Bang Nando cerita nih sebelum kita bicara soal produksi UMKM-nya, cerita kopi petaninya dulu nih. Oke. Terima kasih Mbak Novel. Jadi khusus untuk kopi Putri Malu, kita memang memiliki misi sosial dan juga misi edukasi untuk kawan-kawan petani kopi khususnya. Ini kita lakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Jadi kita awali dengan pembinaan mulai dari budidaya kebun, teknik pengolahan, teknik pemanenan, berikutnya juga teknik pasca panen. Oh iya. Sehingga kita harapkan hasil dari perkebunan kopi di Waikanan itu bisa kualitasnya semakin meningkat. Jadi kualitas kopinya baik ya. Sampai ke tingkatan apa ini untuk pendampingannya? Oh ya, jadi untuk dari teknik budidaya kebun mulai dari penanaman, perawatan kebun sampai pada teknik pemupukan, supaya efek pupuk yang ada di biji kopi ini baik untuk kesehatan. Baik untuk higienis ya. Ya, Nah, karena dia kalau tidak sesuai dengan ambang batas yang diizinkan, ya kontaminan residu kimia itu nggak bagus untuk kesehatan. Gitu. Jadi ada kadar-kadarnya ya dalam setiap berkebun kopi. Ya, berikutnya pemanenan. Pemanenan itu sudah kita ajak para petani itu untuk petik merah. Oh, jadi khusus petik merah ya? Dia hanya milih biji merah saja yang dijadikan sumber bahan kopi Putri Malu. Setelah itu panen, teknik pasca panen. Teknik pasca panen ini sangat penting karena mulai dari penjemuran, pecah kulit, dan sortasi itu sangat penting. Sortasi itu apa? Sortasi itu mensortir. Oh, mensortir kopinya. Jadi yang kotoran, yang kontaminan yang lain harus dibuang. Harus dipisahkan sehingga dia mendapatkan biji yang betul-betul bersih. Bersih ya, nggak ada sampah-sampahnya itu nggak ada. Cuman tadi karena pertanyaannya, jadi artinya setelah panen dia harus dijemur di atas para-para, tidak boleh lagi di tanah. Oh iya, kenapa tuh nggak boleh di tanah? Karena penjemuran di tanah itu tidak higienis yang pasti. Iya, kadang-kadang ayam lewat loh guys, ya kan? Nanti kan. Kayak itu. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa kopi ini sangat menyerap bau-bauan. Sehingga apabila ada yang seperti Mbak Novel sebutkan tadi, itu akan sampai di gelas kopi kita. Nah, jadi bayangin aja lah. Jadi mulai sekarang kalau minum kopi dibawain dulu. Oh gitu. Jadi rasa-rasa atau bukan rasa ya, bau-bau yang ada sekitaran tanah itu bisa tercium di kopi ya. Jadi kita bisa membayangkan teknik pasca panennya itu baik nggak untuk kita untuk dikonsumsi. Jadi deteksi awalnya yang mudah tanpa biaya ya dibauin ya. Aromanya ada nggak aroma selain aroma kopi? Jadi memang kalau memang dia tidak higienis itu tercium ya. Ya, misalnya bau tanah, bau aspal, atau bau oh iya, sekian bau badan saya langsung mengira. Nah, jadi deteksi awal itu sangat penting karena itu menyangkut kesehatan minuman yang kita konsumsi. Iya benar juga sih, selain ya nggak ini juga ya, belum nggak higienis, lewat macam-macam binatang, kecoa, ya kan tikus dan itu enggak. Ya, jadi setelah proses pasca panen tadi, sortasi selesai, petani dari 3 kecamatan Banjit, Kasui, Rebang, Tangkas yang sudah bermitra dengan kita membawa ke rumah produksi kopi Putri Malu.
Jadi kepedulian kita terhadap petani kopi itu kita di sini mempelopori harga kopi 27.000 sampai 28.000. Wah, yang biasanya? Yang biasanya hari ini kisaran harga asal 18.000. Wah, itu peningkatan lebih dari setengahnya ya. 10.000 dari 18 itu ke 27 sampai 28. Artinya ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah, kenapa diberi nama Putri Malu? Apakah di sekitar kopinya ada di sekitar air terjun ya guys, kalau belum tahu Putri Malu? Ya. Jadi yang pertama memang visi misi kita bersama pemerintah Kabupaten Waikanan untuk memajukan kopi dan potensi wisata yang ada di Waikanan. Gitu. Ya. Potensi Jadi, wisata. kami dari UKM Putri Malu merasa terpanggil untuk sama-sama mengangkat kopi ya. kopi dan mengangkat wisata yang ada di Waikanan. Waikanan. Jadi Dan kebetulan di wilayah Putri Malu itu sendiri terdapat HKM yang namanya kelompok Gapoktan HKM itu bertani kopi bertani kopi di sekitaran di sekitaran Putri Malu. Jadi memang iya. di antara mitra-mitra kita ada salah Salah satunya satunya adalah di Putri Malu di ya, Putri tempat Malu. air terjun itu. Kalau di hutan di kebun masyarakatnya ada di 3 kecamatan Kasoi, Banjir, dan Tangkas. Untuk wilayah Putri Malu ini, air terjun Putri Malu ini di mana nih Bang? Putri Malu sendiri berada di dalam hutan lindung Bukit Punggur. Bukit Punggur. Ya, yang berada di Kampung Cukubatu, Kecamatan Banjir. Oh, Kecamatan Banjir, Kampung Cukubatu ya. Lokasinya jauh ya dari sini ya? Ya, sekitar 20 kilo lah ya. 20 kilo dan dia tidak bisa masuk mobil ya sepertinya, belum ya? Dia Masih memang motor ya? untuk saat ini menjadi lokasi wisata adventure. Oh, Jadi untuk petualang ya. petualang yang Petualangan khusus. iya. Oh, jadi ini khusus mengambil wisata Putri Malu ya? Bukan anaknya namanya Putri Malu? Enggak, enggak ya? Oh iya. Ini khusus kopi Robusta ya Bang ya? Iya, kopi Robusta khusus Waikanan. Khusus Waikanan. Sudah lengkap nih PRT-nya ya Bang ya? PRT dan BPUM udah ya? Ya, jadi begini Mbak Novel, kopi Putri Malu ini sudah dilengkapi perizinan mulai dari izin produksi, izin produksi, ya, diskus ya? ya, terus itu PIRT ini untuk usaha mikro, memang batasnya PIRT ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Terus itu sudah bersertifikat halal dari MUI Lampung. Oh iya, halal guys. Udah halal, jangan khawatir. Ya, karena bijinya dapat beli dan diolah higienis. Higienis. Karena kalau nggak higienis juga nggak halal. Iya. Oh gitu ya. Oh, iya iya. benar ya. Jadi, misalnya kayak kita tadi ke tempat roasting, begitu kita ngelola di situ keringat menetes bercucuran masuk ke di sini, iya. Tidak sama halal. saja ya, sama aja kayak ngejemur tadi ya. Sembarangan ada Jadi keringat-keringat. makanya ada pakaian khusus kalau kita Iya. masuk ke rumah roasting. Gitu. Dan ini juga merek sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Oh, mereknya sudah ini ya. Jadi nggak boleh ngambil lagi ini ya, nama UMKM Putri Malu lagi, nggak boleh. Sudah ada yang punya. Ya, ini keseluruhannya berkat dukungan pemerintah Kabupaten Waikanan. Ini diberikan kepada UKM-UKM yang konsentrasi dan serius untuk majukan kopi Waikanan. Oh, iya. Jadi pemerintah hari ini benar-benar support UMKM ya Bang ya? Ya, jadi yang disupport itu mungkin banyak UMKM, salah satunya UMKM Kopi Putri Malu. Oh iya, nah ini contoh bagi kabupaten lain untuk mencontoh mencontoh pemerintah Kabupaten Waikanan mendukung produk-produk UMKM-nya khususnya Putri Malu. Karena Bang paham banget nih dari petaninya ya, dari hulunya sampai ke hilir. Manfaat kopinya apa sih, Bang? Jadi gini, mungkin yang perlu saya jelaskan, yang kami kedepankan dalam memproduksi kopi Putri Malu itu ada beberapa aspek. Yang pertama pasti aspek bisnis. Aspek bisnis udah pasti. Ya. Terus yang kedua tadi yang saya sebutkan edukasi. Edukasinya, informasinya. Jadi yang ketiga manfaat. Manfaat apa? Ya, jadi yang aspek sosial dan edukasi tadi sudah kita jelaskan. Tentang aspek manfaat. Nah,
manfaat minum kopi itu jelas, literaturnya sudah jelas, banyak diteliti para ahli. Iya. Nah, jadi Apa itu? di antaranya yang sangat mudah dirasakan oleh orang, kafein itu salah satu pemicu adrenalin. Oh, adrenalin lebih. Ya, jadi semangat ya. ketika kita habis menikmati kopi, biasanya detak jantung kita itu terpicu lebih cepat dari biasanya. Tetapi itu dalam kadar-kadar yang masih normal. Jadi sehingga itu baik untuk dikonsumsi. Nah, korelasinya jelas ketika kita habis minum kopi, pasti kita merasa fresh dan semangat. Iya. Dengan catatan kopi yang diminum, kopi yang baik. Iya, kopi putri malu. Kopi yang baik kopi putri malu ya. Ini nih ya, ada mungkin seperti omongan orang tua atau omongan masyarakat lah, bahwa kalau ngopi itu buat kita jadi nggak bisa tidur, itu benar nggak sih? Oh iya. Jadi gini Mbak, itu yang pertama menurut saya itu sugesti. Oh itu sugesti. Yang benar itu minum kopi itu tepat pada waktunya. Jadi kalau kita akan tidur sebaiknya memang tidak minum kopi. Oh gitu, karena tadi itu ya Karena adrenalin kita lagi tinggi, kita lagi semangat, disuruh tidur ya nggak bisa. Disuruh nggak mau lah, jadi suruh nyangkul mau kan. Jadi sebaiknya minimal itu 2 jam sebelum kita tidur baru menikmati kopi. Oh gitu. Sehingga efek adrenalin yang terpicu itu sudah selesai. Sehingga kita istirahat bisa lebih aman dan nyaman. Iya, Tenang. lebih nyaman ya. Nanti bangun nanti fresh. Fresh, iya. Artinya itu sugesti aja guys. Jadi kamu sekarang kalau mau minum kopi jangan takut lagi nggak bisa tidur. Tinggal waktunya, tepat waktunya tuh. Iya, harus jangan tepat. lagi mau tidur minum kopi. Apalagi lagi tidur minum kopi. kopi. Nah, tumpah guys, basah kasurnya ya. Jangan ya. itu benar. Waktunya harus tepat. Harus tepat. Yang waktu sudah nih. Minum kopi yang nikmat, tepat itu seperti apa nih? Ini udah ada kopi guys di hadapan kita. Jadi sebaik-baiknya kopi itu dinikmati tanpa gula. Oh gitu, iya. Ya, Kenapa kalau pakai gula? Efek manfaat kopi itu akan menjadi rusak ketika kita campur dengan gula. Apalagi gula yang tidak rekomen. Gula yang menggunakan kimia misalnya itu iya. kan. Dan di situ kafein dengan gula itu salah satu pemicu asam lambung naik. Oh iya, ada asamnya itu dari gula itu malah ya. Ya, dari gula. Tetapi ada kita ini yang tidak resisten dengan rasa pahit sehingga perlu pemanisnya. Pemanis. Ya. Apa nggak perlu lihat saya aja gitu kan? Biar manis. Ya, pergunakan gula secukupnya. Oh, gula secukupnya. Nah, jadi gula dibiasakan. Nah, caranya? Untuk kita di Kopi Putri Malu ini kita membiasakan diri menggunakan gula yang natural proses. Nah, tidak menggunakan bahan kimia, ya ini gula juana, gula merah aren. Gula merah aren. Nah, ini gulanya juga dari Mitra Putri Malu ya, namanya gula juana, gula aren juana. Iya. Caranya seperti apa nih? Gula dulu, kopi jadi, dulu. Minum kopi dulu. Oh, minum kopi dulu. Rasanya dan sensasinya pasti berbeda. Gitu. Iya ya. Gulanya ada rasa jahe loh guys. Amat ya. Lebih. Kemarin udah nyobain di. Iya sebenarnya udah nyobain sih tadi. Cuman kalau sekarang ini. Tapi serius, emang gula arennya luar biasa. Luar biasa. Rasanya itu apa tuh? Buat anget. Ini cocok di masa pandemi ini cocok banget nih. Mungkin jelas cocok dengan Kopi Putri Malu. Cocoknya dengan Putri Malu. Jadi minum kopi Malu, Kopi Putri Malu, gulanya gula aren juana. Iya. Minumnya boleh kok nggak di Waikanan, beli aja. Belinya di Kabupaten Waikanan. Minumnya nggak harus di Waikanan guys. Iya. Nah, saya ini sebenarnya penikmat kopi tanpa gula. Cuman karena ini gulanya enak, jadi enak banget kopinya. Malu ini pemasarannya sudah sampai mana? Oh ya, jadi pemasaran ini sebenarnya kita belum punya pasar yang permanen, ya. Tetapi untuk wilayah Waikanan sendiri kita sudah bermitra
lebih dari 300 kios. Wah, sudah berapa banyak kios ya masuknya? Ya, jadi kita memasarkan produk yang 50 gram ke warung-warung. Iya, jadi Bisa didapatkan saset. dengan harga ekonomis. Oh iya. Ya, ini sih 50 gram. Nah, untuk kalangan menengah dan ke atas itu biasanya menggunakan kemasan yang 200 gram ke atas. 200 gram ke atas. Ini ada bedanya antara dua ini kotak ini berapa nih? Kotak Sama ini ya, 250 gram. Oh, nah, ini ada yang lucu nih, ada yang bulat nih kayak celengan. Ini berapa gram ini? 300 gram. 300 gram. Ini eksklusif kemasannya. Eksklusif Kalau isinya kemasan. sama. Isinya sama, hanya bentuk. Kenapa ada inspirasi buatnya seperti ini, Bang? Ya, karena untuk kawan-kawan yang berada di luar daerah biasanya ingin mengenang tentang Waikanan itu dengan berbagai macam cara. Jadi salah satunya misalnya setelah minum kopinya, kemasannya bisa menjadi kenangan. Iya, menjadi souvenir untuk kenang-kenangan sudah pernah hadir di Waikanan. Iya. Selain dari mulut ke mulut di Waikanan, apakah ada media sosial untuk Putri Malu? Oh ya, jadi kembali tadi setelah mitra toko juga ada beberapa teman yang berada di Pulau Jawa, Jakarta, Purwokerto itu sudah rutin juga, cuman memang masih sifatnya individu-individu. Oh iya. belum berupa kelembagaan, sehingga saya nggak nyebutnya dia permanen. Oh, iya. Tetapi sudah setiap bulan ada pesanan. Oh, sudah jadi aktif ya, sudah Iya. tetap lah ya. Itu kalau ada Facebook, IG kita? Facebooknya Yuli Putri Malu. Yuli Putri Malu, IG-nya? IG-nya Nando Putri Malu. Nando Putri Malu. Biar adil, biar adil ya, biar adil itu sama ya. Terus, iya Bang, untuk sahabat Cao Ekam nih yang ingin memesan produk kopi Putri Malu tapi di luar jangkauan dari Kabupaten Waikanan, ini bisa diberikan nomor kontaknya mungkin ke Cao Ekam. Oke, teman-teman Cao Ekam, kopi Putri Malu bisa didapatkan melalui kontak 0813 6977 7702. Bisa WA, bisa juga telepon langsung, atau bisa inbox di Facebook Yuli Kopi Putri Malu atau ke IG Nando Putri Malu. Abang Nando bisa promo nih produk UMKM-nya nih. Oke. Minum kopi Putri Malu. Sebelum kita promo, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hari ini sudah sama-sama membantu, dari mulai petani, kawan-kawan pengusaha, kawan-kawan UKM, pemerintah Kabupaten Waikanan, dan juga teman-teman yang membantu reseller serta seluruh penikmat kopi Putri Malu di mana saja berada. Iya. Jadi kenapa minum kopi Putri Malu? Kalau kita mau minum kopi yang sebenarnya, mau minum kopi yang baik sesuai dengan kaedah perkopian, mudah-mudahan di kopi Putri Malu bisa kita dapatkan cita rasa yang khas dan cita rasa yang kita inginkan. Silahkan dicobain, biar puas. Silahkan coba kopi Putri Malu. Kopi Putri Malu, kopi kita. Kopi Putri Malu, kopi kita. Kopi Putri Malu, kopinya sehat. Kira-kira apa lagi nih yang kurang untuk produk UMKM yang ingin disampaikan? Ya, untuk produk kopi Putri Malu kami sampaikan kepada semua pihak, jangan ragu untuk minum kopi. Karena kopi yang baik, kopi yang diolah secara benar itu efeknya baik untuk kesehatan. Kalau kita selama ini berpikir bahwa kopi itu tidak baik untuk kesehatan, mungkin karena cara pengolahan, budidaya dan seterusnya tidak baik. Tidak baik, ya. Dan minum kopinya sehari bisa 10 gelas, nggak baik guys. Jadi untuk minum kopi yang baik dan benar itu tepatkan waktu dan dosisnya. Jadi kopi yang baik itu diminum 2 gelas sehari, pagi dan malam. Ya. Artinya kalau lebih dari 2 gelas itu udah over guys. Itu makanya nggak bisa tidur, itu wajar deh. Adrenalin naik terus ya kan, belum selesai naik lagi, naik lagi. Karena kalau
dia itu diminum secara berlebihan, akibatnya kita kecanduan. Kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan kan mengganggu. Iya, kayak kawan saya itu kalau nggak minum kopi dia langsung flu gitu. Mengganggu. Mengganggu. Malah nggak baik untuk kesehatan. Iya, sudah jadi candu. Terima kasih sudah bersedia kepada Cao Ekam untuk bisa hadir di rumah produksi kopi Putri Malunya. Semoga yang dijalankan terus sukses, maju dan lancar selalu. Yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulistin Sanggam bersama Abang Nando pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.